Mau ada yang bisa dibantu? Iya. mau menanyakan masalah istri saya yang di situ, mau. Istrimu di situ di mana? Masih saya di Hong Kong. Oh, istrimu di Hong Kong. Ini Kenapa? kan iya, ini kemarin kan baru new kontrak. Nah itu sebelum new kontrak itu kan pas, halo? Iya, guys, lagi dengerin. Iya. Sebelum new kontrak, istri saya itu paspornya dipegang sama majikan atau agent salah satu dari mereka. Ketika diminta di majikan, katanya di agent, sedangkan agent katanya sudah dipegang sama majikan. Ujung-ujungnya berakhir pada paspor itu hilang, dan pihak agent cuma bisa menyuruh membuat lagi di KJRI. Setelah diproses ke KJRI, pihak KJRI pun menanyakan perihal paspor itu ditakutkan untuk utang piutang, sedangkan istri saya kan enggak. Itu pure memang hilang, dan akhirnya keluar. Sekarang sudah new kontrak, tapi emang prosedurnya itu pemberian pemberian tiket pulang hanya untuk pulang saja atau PP gitu. Lah dia emangnya renew kontrak PP seharusnya. Tapi kalau mau pulang biasanya cuma dikasih 1 kali jalan, dan kalau sudah balik sini baru dikembalikan uangnya. Karena kan nggak tahu nih kalau dibelikan PP kalau istrimu kembali lagi ke Hong Kong. Kalau nggak, Iya gimana nih? sekarang istrimu setelah proses paspor selesai pingin pulang Indonesia cuti, bener nggak? Enggak nih, dia kan ditakutkan kalau pulang lagi proses berangkatnya kan berat ninggalin anak istri, anak sama suami. Nah, dia akhirnya lanjut aja, dilanjutin, terus dia diganti sama tiket pesawat. Tapi tiket pesawatnya itu cuma diberikan hanya untuk pulang saja. Katanya memang prosedurnya gitu, dan pihak agent bilangnya begitu. Oke, saya jelaskan. 1 kontrak kerja itu termasuk tiket pulang pergi. Jadi majikan wajib memberikan tiket pulang pergi. Nah, ini pertanyaannya kenapa agent tidak menjelaskan sama majikan? Karena di 1 kontrak kerja itu majikan harus memberikan tiket pulang pergi. Kalau renew kontrak otomatis harus tiket pulang pergi. Nah itu dari data yang diberikan cuma tiket pulang ke Indo aja, nggak ada nganunya. Nah, kenapa istrimu nggak nanya sama majikan atau agent? Katanya sudah ditanyakan, tapi majikan selalu bilang saja sama agent, setiap ada masalah, majikan selalu melemparkan ke agent, sedangkan agent itu tidak memberi solusi untuk kita gitu loh. Akhirnya kalau mau ya seperti itu, kalau enggak ya udah gitu, seolah-olah seperti itu, nggak ada perlindungan atau apapun. Sedangkan istri saya itu cuma bisa curhat ke teman-temannya, ujung-ujungnya cuma nambahin beban pikiran dia cuma dikomporin ini itu, tapi nggak ada tindakan, kan sama aja, Miss. Lah kenapa sudah tahu majikannya nggak baik, agentnya nggak baik, masih renew? Kan boleh cari majikan lain, boleh cari agent lain, Pak. Gini, Miss, awalnya kan memang nggak mau ribet, dan dia kan pada awalnya juga baik mengapa majikannya, tapi ujung-ujungnya tuh loh, kenapa harus selalu antara agent sama majikan tuh melempar kesalahan gitu, seperti paspor pertama gitu, terus sekarang antara kontrak gitu. Nah itu bisa diurus atau gimana nggak? Bagaimana ngurus? Kan istrimu tadi sudah bilang nggak mau ribet, Pak. Sekarang pada kenyataannya tetap ribet, toh? Iya. Ya sudah terlanjur masuk di situ, mau gimana lagi, Pak? Ya nunggu 2 tahun lagi dong. Berarti nggak bisa dibatalkan antara kontraknya itu atau gimana? Ya bisa ngebreak lo, istrimu ngebreak lo pulang Indonesia.
Inilah yang selalu saya Jadi, katakan, kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang ada, walaupun majikan baik, tinggalkan. Selagi kamu finish kontrak. Kalian bilang nggak mau ribet, tapi sekarang kalian mau ribet tuh. Nanya sama saya kan intinya kalian terlibat sudah. Karena kalian sudah tidak iya. bisa lagi menyelesaikan. Padahal di dalam satu kontrak kerja itu harus ada 2 tiket, 1 berangkat, 1 pulang. Dan itu bisa diurus nggak Miss kalau seumpama sudah terlanjur seperti ini? Ya tetap bisa diurus di labor, laporan ke labor department. Itu pun sama aja Pak, ribet. Tidak semudah seperti membalikan kata-kata. Karena itu saya bilang, Iya. kalau merasa sudah tidak sesuai, kenapa harus lanjut? Kalau sudah lanjut, ya udah diem. Terus begini nih, masalah tanda tangan kontrak itu seolah-olah itu istri saya tuh bilang ke saya kayak disusu-susu gitu loh, disuruh cepat-cepat gitu. Jadi antara isi dalam kontrak itu nggak mengerti, dia cuma taunya ini kontrak tanda tangan selesai gitu. Karena majikan kan posisi sama majikan, dan majikan itu alasannya suruh cepat, mungkin ada kepentingan yang lain sehingga memaksa istri saya itu untuk melakukan dengan cepat kayak gitu. Sedangkan nggak diberitahu rincian dalam isi. Setelah tanda tangan selesai, ya laporan antara hasil isinya itu cuma dilampirkan, salah satunya itu tadi tiket cuma diberikan pulang saja. Kenapa bukan istrimu yang telepon saya, Pak? Mungkin hari Senin akan ke situ, mungkin sudah janjian. Tapi Dan kan istri saya itu modelnya gitu loh, Mit. Kalau disuruh ngobrol, dia itu cuma nangis aja. Jadi apa yang akan dibicarakan itu hilang semua gitu. Jadi dan saya itu seolah-olah dia merasa berjuang sendiri, saya dianggap nggak bisa bantuin masalah dia, jadi seolah-olah kayak dia merasa sendiri gitu loh nih. Jadi aku cuma minta tolong, saya bisanya cuma segini, jadi minta bantuannya. ya suruh dia datang aja berarti. Karena saya tidak tahu detail dan jelasnya kan menurut pendapat Isamen. Belum tentu apa yang disampaikan oleh Iya, istrimu itu sesuai. Dan kalau masalah kontrak kerja itu nggak ada yang spesial di dalam kontrak kerja. Itu cuma gaji, alamat, nama, dan sesuai apakah punya kamar dan tidak punya kamar. Itu tidak penting di dalam situ. Tapi untuk mengetahui dalamannya, sebenarnya waktu pertama kali istrimu datang ke Hong Kong itu ada surat-suratnya dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin lain kali akan saya sebarkan dan saya akan bagikan kepada kalian semua agar dibaca ya. Isi kontrak kerja itu apa aja sih dalam bahasa Indonesia. iya. Terus tolong nanti kalau hari Senin dia bisa datang ke situ, nih tolong dikasih tahu, jangan merasa dia itu merasa sendiri dalam berjuang di rumah tangga. Saya juga selama 2 tahun ini juga kerja siang malam, dia pun tahu kesibukan saya, mertua saya juga tahu. Dan alhamdulillah nih selama dia di Hong Kong, untuk makan saya dan anak saya nggak pernah minta sama istri saya. Dia ngirim itu cuma buat memang buat mertua ibu saya sama ibunya dia, sama dia punya tanggungan motor. Selebihnya memang saya investasikan ke benda yang dia juga sendiri tahu. Tapi kadang saya itu disudutkan dengan masalah-masalah dia, seolah saya itu nggak ada kinerja atau kiprah dalam rumah tangga. Siap. Saya akan coba sampaikan itu nanti kalau istri Bapak ada di sini dan dia bisa telepon Bapak, jadi kita bertiga bisa ngomong seolah-olah Miss Yuni ini jadi konsultasi ini dalam rumah tangga ya. Ya maaf kalau menyimpang atau gimana. Nggak ada masalah selagi saya ada waktu, yang penting saya ada waktu itu aja. Ya, ada yang lain lagi? Ya, itu terus seumpama solusi dari kontrak itu tadi, dia harus ngebreak pulang dulu atau gimana nih? Ya iya dong. Kalau dia tidak mau bekerja di situ, ya dia harus nge-break, ngasih 1 bulan notice, bulan depannya pergi pulang Indonesia, cari majikan lagi, visa turun, baru balik sini, Pak. Yaitu proses pencarian majikan
bisa langsung di situ atau Bisa, harus mencari ke ibu? bisa langsung dari sini, Bapak. Berarti nanti seumpama istri saya minta tolong bantuan apa namanya penjenengan proses barunya dia bisa ya Miss ya. Bisa, siap. Dan terus itu Miss, ya pokoknya anak itu nanti dikasih tahu, jenengan tahu lah inisialnya F. Saya nggak tahu, Pak. Oh iya jangan. Banyak orang soalnya. Mungkin ya maaf. Banyak orang, saya nggak ingat satu-satu, Pak. Anak buah saya aja udah ratusan. Ntar bingung saya. Bener nggak? Mungkin benar. Mm-mm. Ya intinya saya nanti minta tolong, seandainya nanti bisa tidak benturan dengan waktu saya kerja, kita bisa ngobrol ketika biar saling mengerti. Ya dia tahu masalahnya saya, keluhan saya ke dia juga tahu keluhannya saya ke dia. Oke, siap. Ya, itu aja Miss. Terima kasih. Ya tolong itu hari Senin dia liburnya kasih hari Senin, tolong diperhatikan semoga bisa bertemu dan dia bisa ngeluarin unek-uneknya dan jadi solusi yang terbaik. Oke, siap. Terima kasih Miss. Terima kasih. Kalimat yang kurang mengenangkan saya minta maaf. Oke, siap. Terima kasih. Ganti profesi saya nih. Konsultasi rumah tangga juga nih saya. Aduh. Nggak apa-apa. Ini menangani masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian. Oke, jadi ya selagi masih ada waktu. Ya Tuhan, saya ingin ngomong aja nggak bisa. Ada telepon masuk lagi. Halo. Iya.